setelah kalian belajar terkait dengan tabel, terkait dengan grafik-grafik, terkait dengan persentase dan lain-lain perbandingan, itu akan terpakai di interpretasi data. Nah, kalau kalian melihat soal-soal tryout maupun soal-soal tahun lalu, itu pasti ada materi interpretasi data yang lumayan banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngerjain interpretasi data, rugi banget. Nah, apa sih interpretasi data? Jadi interpretasi data itu adalah penarikan kesimpulan dari data yang ada. Biasanya memang data-datanya itu disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun grafik. Nah, untuk mengerjakan interpretasi data, kalian itu sangat penting bisa untuk berhitung dan berpikir secara cepat. Kenapa harus cepat? Karena dengan waktu yang 1 menit itu per soal, kalian akan dihadapkan dengan data yang mungkin akan membuat otak dan mata kalian itu lelah. Tapi sebenarnya nggak susah-susah banget kok, karena banyak sekali orang-orang, teman-teman anak-anakku semuanya yang kalau misalnya nggak di waktu ini tuh sebenarnya bisa, karena mudah termasuknya, cuman memang karena 1 menit jadi panik. Nah, materi yang harus kalian kuasai itu adalah persentase, perbandingan, dan mengerti tentang kenaikan, lalu penurunan, maupun selisih. Nah, kalian juga harus bisa membaca tabel, harus bisa membaca grafik. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video-video tentang grafik, tabel, mending tonton dulu baru balik ke sini lagi. Nah, kenapa sih interpretasi data itu penting? Jadi kalau misalnya nanti kalian di kehidupan sehari-hari, kalian buka nih warung kelontong. Terus kalian ditanya sama orang, gimana warung kelontongmu? Penghasilannya gimana? Nah, kalian kan nggak mungkin ya menjelaskan ke orang tersebut kayak, oh iya Senin penghasilannya 1,5 juta, Selasa 758.000, Rabu 612.000, dan seterusnya. Kan nggak mungkin dijabarkan seperti itu. Makanya kita perlu bisa menarik kesimpulan dari data-data yang ada. Jadi di sini kita bisa menginterpretasikan, oh hari Jumat itu penghasilannya paling tinggi. Mungkin karena mau weekend ya, jadi orang-orang pada belanja gitu. Nah, terus juga kita juga bisa menyimpulkan atau menginterpretasikan bahwa oh ternyata hari Rabu itu hari dengan penghasilan yang paling rendah. Nah, seperti itu. Makanya kenapa interpretasi data itu penting, karena itu suatu hal yang sering banget akan kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, selain untuk menginterpretasikan data yang berupa kalimat seperti ini atau berupa pernyataan, biasanya juga ditanyakan persentase selisih antar hari terbesar. Terus juga bisa aja ditanyakan kenaikan tertinggi itu pada hari mana? Apakah Senin ke Selasa, atau mungkin Selasa ke Rabu, atau Rabu ke Kamis, dan seterusnya. Makanya tadi kan udah aku jelaskan bahwa memang materi yang harus dikuasai adalah persentase, perbandingan, kenaikan, penurunan, dan selisih. Nah, di interpretasi data ini juga kadang-kadang kalian itu disuruh untuk menentukan pernyataan benar atau pernyataan salah dari pernyataan-pernyataan di opsi, dan harus disesuaikan dengan data yang tersedia. Nah, untuk tips mengerjakannya, yang pertama, cek pertanyaan dan opsi. Kenapa harus kita cek dulu pertanyaan dan opsinya? Jangan tiba-tiba langsung menghitung. Ini tidak boleh langsung menghitung. Jadi cek dulu ya pertanyaan dan opsinya. Kira-kira apa sih yang ditanyakan, apa sih yang dicari dari soal? Karena tidak semua data itu diperlukan. Karena bisa aja nih, ini kan dari Senin sampai Jumat. Nah, terus yang ditanyakan itu ternyata hanya hari Jumatnya. Jadi kan kita fokusnya ke data hari Jumat aja.
Jangan lihat yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis seperti itu. Nah, yang kedua itu harus paham konsep dasar. Kenapa paham konsep dasar? Maksudnya konsep-konsep seperti perbandingan, persentase itu kalian harus paham. Kenapa? Misalnya di soal-soal interpretasi data itu sering sekali ditanyakan persentase atau perbandingan dari titik-titik-titik terhadap misalnya titik-titik-titik. Nah, setelah kata terhadap itu adalah data referensi. Ini data pembanding. Jadi misalnya aku mau nanya ini perbandingan tahun 2022 terhadap tahun 2023. Berarti tahun 2023 ini merupakan data referensinya. Jadi bisa kita ubah bentuknya menjadi data pembanding banding dengan data referensi. Nah, kalau misalnya ditanyakan persentase data bla 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 terhadap bla 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 bla. Nah, dari sini untuk perbandingannya data pembanding dibanding data referensi, kita bisa ubah bentuk menjadi data pembanding per data referensi. Karena dia persentase tinggal kaliin 100 aja. Makanya untuk data referensi di sini dia menjadi penyebut. Seperti itu ya. Jadi kalau masih bingung coba cek lagi materi atau video persentase maupun perbandingan. Oke, contoh soal di sini aku sudah punya sebuah grafik ya. Grafik terkait dengan data produksi minuman herbal di pabrik B dan pabrik A pada 5 bulan pertama tahun 2021. Nah, kalian disuruh untuk mencari pernyataan yang paling benar, menggambarkan jumlah produksi minuman herbal di pabrik A dan pabrik B pada bulan ke-6. Sebenarnya ini dia itu berbentuk titik-titik aja, aslinya titik-titik aja seperti ini. Cuman untuk memudahkan itu kita coba lihat garisnya, kita bikin garis pembantu. Kita bikin grafik garis pembantunya. Nah, untuk yang biru ini pabrik A, yang merah ini pabrik B. Dari grafiknya kita bisa melihat bahwa pabrik A itu kita bisa melihat bahwa dia pabrik A dia cenderung acak. Maksudnya acak gimana? Dia naik, dia turun, tidak ada pola. Tidak ada pola dan dia tidak pasti. Bisa aja kadang-kadang naik, bisa aja kadang-kadang turun. Di bulan pertama, kedua dia turun. Dari 2 ke 3 dia naik, dari 3 ke 4 dia naik, terus 4 ke 5 dia turun. Jadi dia acak. Tidak ada pola. Sedangkan kalau kalian melihat untuk pabrik B yang garis merah, dia cenderung naik. Cenderung naik atau konstan. Dia tidak pernah turun. Jadi selalu naik ya. Dia cenderung naik. Meskipun di bulan ketiga dengan bulan keempat dia konstan. Nah, di sini kita harus meramal. Menggambarkan jumlah produksi minuman herbal di pabrik A dan pabrik B pada bulan ke-6. Sedangkan bulan ke-6 ini belum ada datanya. Ya udah kita cek A sampai E yang dia itu memang paling menggambarkan. Kalau misalnya di sini yang paling menggambarkan itu adalah opsi A. Kenapa bisa opsi A? Karena opsi A ini bilang nih, jumlah produksi minuman herbal pabrik B bisa lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa pabrik B ini memang cenderung naik atau konstan. Jadi yang A ini yang paling benar. Kalau kalian lihat yang B, produksi minuman herbal di pabrik A lebih sedikit dibandingkan bulan ke-5. Pabrik A dia acak, kadang naik kadang turun. Kita nggak bisa langsung ngomong bahwa pabrik A ini akan lebih sedikit.
Meskipun untuk bulan keempat, kelimanya dia turun. Tapi kan tidak tentu ya 5 ke 6-nya turun lagi karena memang dia acak. Yang C juga, yang minuman herbal di pabrik B lebih besar dibandingkan di pabrik A. Itu juga kurang tepat karena kita tidak tahu nih pabrik A ini seperti apa. Nah yang D, pabrik A stagnan, juga nggak tahu ya karena memang nggak pasti. Yang E, jumlah produksi minuman herbal di pabrik B akan menurun, padahal pabrik B ini cenderung naik, selalu naik, ada data yang konstan. Jadi nggak mungkin menurun. Jadi yang paling benar memang yang A.